sampai nggak sampai puas harus tuntas. Jadi 1 menit. Nanti bahasanya nanti kan bisa. Oke, cepat. Aku 1 menit itu. Seru ingat ya, seru ingat sama jadi dilihat Nama saya Nikita Aisyah. ya ini HPmu Ini akan menjelaskan mengapa yang dilahirkan kepada manusia. Manusia pada dasarnya wajib mencari untuk apa sih? dia wajib apalagi mencari ilmu agama karena Kenapa nggak kamu di karena kita kalau kita tidak mencari ilmu kita tidak tahu bagaimana caranya sholat, tidak tahu tidak tahu apa yang ada di dunia ini. Dalilnya terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 110. Ya, saya tahu. Terima kasih, Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Maulana Rizky dari kelompok 3. Jelaskan kenapa kita diwajibkan untuk mencari ilmu. Yang pertama itu adalah mencari ilmu. Perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu yang kedua dapat meningkatkan keimanan kita. Dan ketiga membantu masyarakat. Karena dengan kita yang memiliki wawasan yang luas, seseorang dapat berkontribusi dalam memecahkan masalah ekonomi dan lingkungan negara. Manfaat ilmu bagi manusia yang pertama meningkatkan akhlak, memperluas karir dan berkontribusi dalam masyarakat. Selain itu, keutamaan menuntut ilmu merupakan persiapan untuk kehidupan. Lalu haus dalam ilmu pengetahuan tersedia untuk mengamalkan dalam kehidupannya. Sementara itu, orang yang tidak berilmu akan adalah mereka yang tidak memiliki keinginan untuk mencari ilmu untuk dimanfaat. Di mana ilmu bermanfaat akan menjadi sumber pahala yang berkelanjutan. Yang ketiga, perbedaan orang yang berilmu dan tidak berilmu. Orang yang berilmu adalah mereka yang selalu haus dalam ilmu pengetahuan, tersedia untuk mengamalkan dalam kehidupannya. Sementara itu, orang yang tidak berilmu akan adalah mereka yang tidak memiliki keinginan untuk mencari ilmu untuk dimanfaatkan dari segala jawab. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Saya Sobat Ramdhani dan rekan saya dari Kementerian Pendidikan Dayani akan menjelaskan tentang menuntut ilmu. Yang pertama, mengapa ilmu diwajibkan? Karena sesuai dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Allah berikan faridatun ala kulli muslimin, bahwa dirojami indal ghairi ahli kamu ini karena sini jauh kalau padahal menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim dan orang yang mendatangkan ilmu kepada orang yang bukan ahlinya, orang yang tidak untuk menerimanya, dan orang yang mendatangkan ilmu agama seperti seorang yang mengalungkan mutiara intan dan emas ke leher bayi. Menuntut ilmu termasuk amalan yang paling utama, bahkan dia adalah jihad di jalan Allah, terutama pada masa kita sekarang ketika kebodohan dalam beribadah mulai nampak di tengah masyarakat dan menyebar secara luas. Yang kedua adalah manfaat bagi kehidupan manusia. Yang pertama, membedakan yang benar dan yang salah, sarana surga. Yang kedua, memperluas wawasan pengetahuan. Yang ketiga, suatu bekal yang disiapkan untuk akhirat kelak, serta ilmu adalah kebutuhan dasar. Yang ketiga, apa perbedaan antara orang yang berilmu dan tidak berilmu? Bisa diperjelas. Yang berilmu selalu haus pengetahuan. Wajibkan mencari ilmu kepada manusia karena mencari ilmu merupakan hal kewajiban bagi seluruh umat kita. Karena dengan menuntut ilmu dapat memperluas wawasan kita tentang pengetahuan dan dapat meningkatkan kemampuan kita. Yang kedua yaitu apa manfaat ilmu bagi kehidupan manusia. Orang yang berilmu adalah mereka yang selalu haus dengan ilmu, pengetahuan dan bersedia untuk mengamalkan dalam kehidupan. Orang yang berilmu juga memiliki kualitas yang lebih baik daripada orang yang tidak berilmu. Oh ya, sebentar ya, yang tadi ada orang yang menuntut ilmu ada di Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Nanti kalian bisa lihat ya dan membaca artinya. Saya tahu.
Mengapa ilmu diwajibkan? Perkenalkan dulu siapa sih? Oh, mau kemana sih? Oh, tenang aja, tenang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Fajar. Izin bertanya kepada kelompok 4. Gimana kalau ada orang yang merasa dirinya kayak udah tinggi ilmunya dan orang itu sombong? Gimana tanggapan kalian terhadap orang yang kayak gitu? Siapa namanya? Hah? Perkenalkan, nama saya Rasul Amudin dari kelompok 4. Izin bertanya kepada kelompok 3. Tadi kan menjelaskan ilmu itu manfaatnya untuk berkontribusi kepada masyarakat. Contohnya itu bagaimana? Oke, contoh kontribusi kepada masyarakat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jan Fatimah dari kelompok 3. Izin bertanya kepada kelompok 1. Kenapa manusia itu wajib menuntut ilmu? Pertanyaan buat kelompok 2. Orang mukmin atau muslim yang sudah kembali dari menuntut ilmu agama. Kelompok 2 udah belum? Tadi pertanyaan belum? Udah mendapat pertanyaan belum? Oh, belum. Pertanyaan ulangi lagi. Orang mukmin atau muslim yang sudah kembali dari menuntut ilmu agama, maka yang harus dilakukan kepada lingkungannya itu harus seperti apa? Itu ke sana. Kamu punya pertanyaan bukan ke Bapak. Orang muslim yang sudah kembali dari menuntut ilmu agama, maka yang harus dilakukan kepada lingkungannya itu harus seperti apa? Orang muslim atau mukmin. Nah, sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Allah berilmu faridatun ala kulli muslimin, bahwa dirokilmin indah ghairil ahli, kamu kualifi kanazihi jauh lalu wadahab." Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim dan orang yang meletakkan ilmu kepada orang yang bukan ahlinya, orang yang enggan untuk menerimanya, dan orang yang menatawakan ilmu agama, seperti seorang yang mengalungkan mutiara, intan, dan emas ke leher babi. Menuntut ilmu termasuk amalan yang paling utama, bahkan dia adalah jihad di jalan Allah, terutama pada masa kita sekarang ketika kebodohan dalam beribadah mulai nampak di tengah masyarakat dan menyebar secara luas. Yang kedua, kemanfaat ilmu bagi kehidupan manusia. Yang pertama, mampu membedakan yang benar dan yang salah, tempat sarana surga. Yang kedua, memperluas wawasan pengetahuan. Yang ketiga, suatu bekal yang disiapkan untuk akhirat kelak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yaitu tentang apa sih kontribusi dari dengan apa kaitannya kontribusi dengan ilmu itu. Bisa membantu masyarakat, misalnya nih mencari ilmu juga kan memungkinkan seseorang untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Dengan memiliki pengetahuan yang baik, seseorang dapat berkontribusi nih. Nah, dalam berkontribusi tersebut bisa memecahkan masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dihadapi oleh masyarakat tersebut. Contohnya kayak gini, misalkan di dalam suatu negara itu ada suatu masalah, otomatis dalam menyelesaikan masalah itu kita harus membutuhkan penengah tersebut itu adalah hakim. Kan kalau misalkan kita menjadi hakim juga harus dibutuhkan ilmu. Nah, jadi manfaat seorang hakim itu adalah dengan menyelesaikan masalah yang ada di pada negara tersebut. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dong. Sudah jelas. Sekarang kelompok 1. Silakan untuk menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izin menjawab dari kelompok 3. Mengapa manusia itu diperlukan ilmu? Karena dengan menuntut ilmu dapat memperluas wawasan kita tentang pengetahuan dan dapat meningkatkan kemampuan diri kita sendiri. Izin tambahan, orang-orang yang mendalami ilmu, terutama ilmu agama, mereka juga akan memperoleh derajat yang tinggi di sisi Allah dan tidak kalah tingginya dari kaum pejuang yang mengorbankan harta dan jiwanya dalam meninggikan kalimat Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab pertanyaan dari kelompok 4,
kontribusi dari dengan apa kaitannya kontribusi dengan ilmu itu bisa membantu masyarakat misalnya nih mencari ilmu juga kan memungkinkan seseorang untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Dengan memiliki pengetahuan yang baik, seseorang dapat berkontribusi nih. Nah, dalam berkontribusi tersebut bisa memecahkan masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dihadapi oleh masyarakat tersebut. Contohnya kayak gini, misalkan di dalam suatu negara itu ada suatu masalah, otomatis dalam menyelesaikan masalah itu kita teh harus memperhatikan seperti itu adalah hak kita. Kan kalau misalkan kita menjadi hak juga harus dibutuhkan ilmu. Nah, jadi manfaat Oke, terima kasih. Tepuk tangan dong. Udah jelas. Sekarang kelompok 1. Silakan untuk menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. orang-orang yang mendalami ilmu, terutama ilmu agama, mereka juga akan memperoleh derajat yang tinggi insya Allah dan tidak kalah tinggi dari kaum pejuang yang akan mengumandangkan dan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pertanyaannya adalah orang muslim yang sudah menuntut ilmu lalu pulang ke kampungnya, apa yang harus dia lakukan? Yang pertama, dia harus mengamalkan dulu yang telah dia dapatkan. Lalu yang kedua, dia harus mengajarkan dan menyalurkan ilmunya ke warga setempat. Contohnya kayak guru pulang habis lulus dari universitasnya, otomatis dia teh ngajar kan di sekolah, kan itu juga sama aja kayak pulang. Nah terus habis itu teh kalau profesi guru itu kan bisa disebut profesi yang mulia. Kenapa? Karena yang Izin menjawab pertanyaan dari Septia, gimana jika ada orang yang berilmu tetapi dia sombong? Sebelum seseorang bisa mempunyai ilmu, pastinya seseorang itu juga sudah tahu tentang sikap-sikap. Bisa diambil contoh sikap tawadu yang artinya rendah hati. Berarti jika seseorang itu sombong kepada rekan sebayanya, diambil contoh rekan sebayanya, berarti ilmu yang dia dapatkan itu tidak berkah. Tetapi dalam artian tidak berkah itu tidak mencari ilmu sama sekali. Juga di dalam suatu hadis disebutkan tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya mempunyai sifat kesombongan sebesar biji sawi. Mungkin cukup sekian. Puas tidak dengan jawabannya?